Aku tuh sendiri, Pi, di rumah tuh. Beneran? Paling ada temen aku yang paling setia itu selalu kalau pulang ada di pinggir. Siapa itu? Apapun itu kita harus menyempatkan walaupun kita capek gitunya, walaupun ya kita nggak ada waktu harus di planning gitu. Sadar diri, gue diciptakan sama Tuhan itu gue sebagai seniman lah, Pi, gitu. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa berdamai dengan keadaan. Itu, Pi, gitu. Berdamai aja dulu dengan diri kamu sendirilah gitu. Kalau berdamai dengan orang lain mah gampang. Fase kehidupan manusia itu ditentukan berdasarkan pengalaman hidup. Karena guru yang paling terhebat dalam hidup kita adalah pengalaman. Nah, sekarang saya udah ketemu sama sosok yang hebat. Entis Sutisna alias Kang Sule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutisna bukan entis. Sutisna. Sutisna unggul. Sule Sutisna gitu. Enggak, kamu pakai Sule. Sutisna aja. Sutisna. Oh, bukan entis. Enggak, bukan. Berarti salah ya. Enggak salah, enggak apa-apa, itu mah orang-orang aja lah. Salah nggak bener berarti. Walaupun kan apalah artinya sebuah nama, tapi ya tetap penting dan tidak penting juga. Iya, sebuah nama, sebuah cerita. Iya. Tapi Kang, kemarin teh baru si Iki kesini. Saya nonton ada di FYP. Nah, FYP? potongan-potongan Oh bener, biasa lah. rame. Iya. Kang Sule ngebayang gak sih? Tiba-tiba Iki udah besar, mau menikah. Terus nanti gak lama Kang Sule menjadi seorang kakek. Iya. Di perjalanan hidup kita kenal. Kita kenal aja udah 10 tahun lebih kan Kang? Oh lebih, Oh, lebih. 15 sama ada. 15 tahun mah ada. Ada. Dengan perjalanan karir di entertainnya juga Kang Sule juga masih salah satu yang bertahan. Ya alhamdulillah lah. Kalau Dengan Kang- lika-liku Wah, dengan lika-liku kehidupan. Kalau Kang Sule melihat ini lingkaran kehidupan Kalau perjalanan. terbayang mah ya sudah terbayang. Ya, jadi dari umur 10 tahun tuh udah terbayangkan. Umur 15 tahun Iki harus punya pegangan. Minimal dia punya pekerjaan untuk dia sendiri gitu. Nanti udah di umur 20-an dia punya pacar. Setelah umur 25-an pasti dia menikah gitu kan. Setelah menikah dia punya anak gitu. Anaknya gede ya udah terbayang pasti itu. Cuman planning-planning di awal udah disiapkan semuanya lah untuk anak. Berat gak? Ada rasa deg-degan gak nih mempersiapkan pernikahan anak pertama? Deg-degan ya karena saya punya jantung kan Bi kalau Oh iya saya tahu. deg-degan terlalu deg-degan ya biasa aja ya udah begitulah. Tapi lucu, Iki kemarin cerita katanya pas pertama kali ketemu sama keluarganya semua, kaku. Tapi Kang Sule dulu yang membuka katanya. Ya. Jadi kaku nggak ini. Dan pertama kali itu sebelum lamaran dia ya kita liburan yuk. Tuh buka duit contoh gitu nya heureuy sama Iki kan gitu. Udah disiapin tiket apa bang. Oh, Iki yang nyiapin semua. Iki Yang keluar negeri nih. Bukan yang ke Bali pertama. Oh yang ke Bali. Yang mau ngomong itu terus dia jauh-jauhan gua di depan kolam renang terus Iki yang WhatsApp. Ya ayo kemana? Gue bilang gitu kan. Wah ini kan kita mau liburan. Ini mau ngobrol sama keluarga. Lu aja gitu aja. Bercanda itu. Bercandain terus. Akhirnya datang keluarga ngobrol ya. Saya buka dikit. Selebihnya kan yang mau nikah dia. Udah kamu harus berani ngomong. Akhirnya lancar alhamdulillah semuanya. Tapi alhamdulillah lancar ya. Lancar alhamdulillah. Kemarin bapaknya Mahal ini juga ada di sini. Ada di sini. Ada. Ya, cuman ya yang namanya jodoh kan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Jodoh, maut. Ya rezeki, jodoh, maut nggak ada yang tahu. Hal yang paling terbesar, yang paling berat yang seorang Kang Sule lewati saat apa Kang? Saat apa ya? Kehilangan istri, yang maksudnya meninggal istri yang pertama, atau Ya, ya. saat cerai, kan, atau saat Itu pasti ya karena manusia, tapi ya kadang kita juga kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Kuncinya manusia itu kan harus bersabar dan ikhlas, walaupun kita diterjang badai yang begitu hebat. Gitu. Ya dengan hujatan dan apapun lah itu bertahun-tahun. Gitu. Tapi ya memang kehidupan zaman sekarang ya memang seperti itu. Tapi kalau dibilang kehilangan ya pasti kehilangan lah, kita merintis bareng gitu. Tapi ya kan itu tadi kita nggak tahu. jodoh maut, Loh, iya. rezeki. Ya dalam rumah tangga pun dipertahankannya kalau kita takdirnya sudah harus berpisah ya berpisah. Kita mau pisah. Kalau harus bertemu terus ya bertemu sampai saat ini. Pernah ngerasa kesepian gak Kang dengan keadaan Kang Sule yang Pastilah normal, Pi.
Normal. Sekarang udah mau 2 tahun gua sendiri kan. Udah 2 tahun. Normal lah. Ya paling Apalagi anak-anak udah gede lagi ya. Ya ada si Azam sama itu kerasa kalau kan. Ajam kan sama ikut. mamanya. Si Ridwan lah, paling si Ridwan aja. Ridwan udah main game, udah nyanyi, udah promo kemana-mana. Ferdi kemarin main film. Aku tuh sendiri, Pi, di rumah tuh. Beneran? Paling ada temen aku yang paling setia itu selalu kalau pulang ada di pinggir. Siapa itu? Si Miki udah. Kucing itu. Tahu gue kucingnya. Tapi itu kerasa tuh kagak. Kerasa tuh ya. Terasa, Pi, nanti kamu akan merasakan hal yang sama. Ketika anak-anak sudah mempunyai dunia. Gue sampai bisa meneteskan air mata, Pi. Gitu. Jadi teringat zaman dulu. Gue ada penyesalan ketika gue waktu kecil, gue terlalu sibuk dengan dunia gue sendiri. Jarang ketemu sama orang tua. Dan terbukti karma itu ada, Pi. Oh jadi Kang Sule melihat anak-anak sekarang tuh melihat. Gua dulu. Adan anjir gue dulu kecilnya gitu Iya, tuh. karena gue keluar tuh bukan bandel. Gue keluar nyari duit. Buat bisa makan, beli rokok, beli apa. Gitu, Pi. Ini semua yang dilakuin sama Iki yang paling ke rumah juga jarang 2 bulan sekali gitu. Momen-momen yang ya jangankan Iki lah. Putri aja kan Putri di sebelah. Iya rumah sebelah ya. Di situ. Putri juga kan udah punya kesibukan sendiri. Tapi untungnya momen-momen besar mereka tidak pernah melewati. Gitu. Tapi ya itu memang sih. Saya juga kayaknya nanti nggak kerasa 5 tahun 10 tahun si Rafathar udah gede, udah main. Iya, makanya tadi ngobrol di bawah ketika Rapi bikin air terjun itu pas banget. Emang bener dia yang di bawah lapangan tenis air terjun. Iya, diem, gitu. Kita momen-momen indah pasti. Iya, momen-momen sulit kita terbayang semua itu. Kadang-kadang gue di depan kolam renang diem sendiri gitu. Anak-anak nggak ada gitu ya kan. Ya paling sama karyawan-karyawan. Gue sama si Maam mungkin setiap saat. Ya mungkin beda lah kalau punya istri mungkin kayak Rapi juga. Iya. Tapi benar-benar saya juga ngeliat Kang Sule itu yang pengen gue tanya. Kan Kang Sule kan orang taunya bercanda, ngelawak, apa-apa. Tapi kan kalau saat di rumah kan. Ada kesedihan, ada marah, ada gitu. Tapi dari Pernah semua, sampai meneteskan air mata nggak dalam kesendirian? pernah, Pi. Gue sih berharap keluar tuh kupon ya biar dapat hadiah. Tapi air mata. Itu tuh nggak kita rencana, bayang-bayang atau apa tiba-tiba terlintas ujung-ujung gitu kan. Duh, anak-anak di mana? Anak-anak lagi ngapain ya? Itu tiba-tiba udah ngucur aja. Sampai 1 ember waktu itu. Bagus airsoft gun gitu kan. Tapi untuk menjaga keseimbangan emosional semakin kita dewasa ini kan. Banyak belajar, Pi. Benar ya? Banyak belajar. Dulu kan kita pasti kalau lagi muda, apalagi saat berjaya, wah lagi gini-gininya. Iya. Wah kita ini, tapi kan semakin kesini kan kita makin kayak. Saya aja tadi cerita sama Kang Sule, Kang, kayaknya nih gue udah mulai nih, mobil, misalnya mobil ada 5, ada 10, jual lah yang kepake juga cuma 1 sama 2. Iya. Bener nggak? Iya, saya mau udah lewat itu. Udah lewat masa-masa itu ya. Jual-jualin juga. Harley. Iya. Make cuman 2 kali, foto doang, cuman buat ngeliatin ke orang kalau kita punya. Iya kan? Porsche, Mustang apa. Saya jual semua, Pi. Itu dijual semua? Iya, di rumah tinggal Innova. Jual semua. Itu karena emang bener-bener udah. Ya buat apa, Pi? Bener sih. Tapi buat apa? bener sih, Kang. Bener. Gue juga udah ngerasain gitu. Kalau dulu mah kan seneng ya. Beli motor anjir di garasi keren. Ya. Ada orang datang, wah nih mobil gue keren. Sekarang pikir-pikir kita pakai juga. Enggak. Kalau Innova kan 300.000 bisa 2 minggu, Pi. Bensinnya? Iya, pakai Mustang. Sehari 1,5 juta. Oh, bensinnya ya? Iya. Apalagi ke Tambun ya? Iya, bayar tahunannya berapa? 40 juta. Iya kan, mendingan bikin modal. Tapi memang proses pendewasaan itu yang membuat kita jadi jauh lebih bijaksana Ya. setelah kita melewatinya. Tapi kan ada fase-fase, kalau kita nggak melewati fase itu, mungkin kita nggak punya pemikiran seperti itu. Pasti kita akan happy-happy terus, itu senang-senang terus itu. Yang akhirnya lihat anak-anak udah gua siapin semua, rumah dan yang lain-lain. Semua anak-anak tuh dari semua. Si Iki udah punya rumah jelas, dia kan Iki udah punya kasih rumah. 2, ya kan, buat kantornya 1 yang di Jati Padang. Saya kasih. Itu buat rumahnya, ada Putri udah kasih. Putri udah rumah. punya rumah. Itu dikasih Kang Sule. Kasih. Jadi si Iki ada yang dikasih, ada yang dia beli sendiri. Ada yang dibeli sendiri. Si Putri udah dikasih sama Kang Sule. Si Ridwan udah ada. Udah ada. Si Ferdi udah ada. Udah ada. Sampai Ajam udah ada. Semuanya udah disiapin Sudah disiapin semua. sama Kang Sule semua. Tanah wakaf udah saya siapin. Beneran? Bener. Sampai tanah wakaf Kang Sule juga Iya. udah siap? Udah siap, saya udah siap.
Sampai ke anak-anak lu siap. Jadi Iya. pengen makamnya kumpul gitu. Udah lumayan berapa ribu meter lah gitu untuk semua keluarga. Sampai katanya kontrakan-kontrakan keluarga Kang Sule, semua Kang Sule yang kelola. Adek kebetulan yang ngelola kan di Cimahi, Pi. Iya. Nah itu dari situ, Pi, jual Porsche, bikin lahan parkir, jual ini, bikin kontrakan gitu. Nah itu juga kan buat anak-anak. Tapi bener, gue juga ada masa dimana kayak contoh gini, kita kan alhamdulillah syuting ya. Ya. Terus tiba-tiba ngeliat adik kita susah, Ya. maksudnya tuh ngeliat, ih anjir, ay gue ini mobil gue keren, Iya, Bang. ay adik gue gini, anjir. Jadi kayak ada saya sekarang tuh udah di fase-fase itu Kang. Iya, Pi. Kita kasih rumahnya satu, adek semua, kakak semua, mobil semua. Usahanya juga kan harus. Kan gitu. Usaha yang ngurus ngelola, dia minimal dia udah ada gaji bulanan, persentase dari situ. Kan gitu. Semua yang di sana yang jaga dari satpam, yang tukang bersih, itu saudara semua. Itu semua keluarga Kang Sule, Keluarga, semua dipekerjakan di tempat Kang Sule. Berarti diperhatikan satu persatu agar mereka punya pekerjaan. Iya, dan ini masih panjang perjalanan, Pi. Masih banyak saudara-saudara yang nggak punya pekerjaan kan. Yang di rumah aja saudara semua, hampir semua. Terus sekarang kalau goals hidupnya Kang Sule apa nih? Semuanya udah pernah dilewati. Maksudnya rumah tangga, baik buruknya sudah, maksudnya pahit manis sudah pernah. Karir di dunia entertain udah jelas. Ya, Apalagi seorang Kang Sule. nolong orang, Pi. Nolong orang yang dulu pernah berjasa sama kita. Gitu. Setidaknya kita bisa mengajak teman-teman, mulai dari kreatif, yang pernah jadi produser, terus teman-teman pelawak kita juga banyak gitu yang ibaratnya bisa nyelip-nyelipin lah gitu. Oh diajakin sama Kang Sule. Ya gitu. Gitu aja ya, apalagi yang penting kan bermanfaat untuk orang banyak, Pi. Tapi kalau ada perasaan waktu pengen diulang atau penyesalan ada nggak dalam hidup Kang Sule? Anjir dulu tuh, gua harusnya nggak bisa gini ya. Atau aduh, apa gitu? Banyak. Banyak. Banyak, Pi. Banyak lah. Salah tiganya lah. Waktu, ya kan, waktu untuk keluarga Sedikit. sedikit. Sama saya juga. Kan kadang kita suka gini, wah ini mumpung nih, kan gitu kan. Mumpung nih nggak bisa nih kita izin, sampai izin pun nggak bisa. Karena syuting ya. Iya, karena syuting gitu. Masa kita buat keluarga nggak ada kan gitu. Itu salah satu waktu. Waktu itu. Jadi apapun itu kita harus menyempatkan walaupun kita capek gitunya, walaupun ya kita nggak ada waktu harus di planning gitu. Terus sampai-sampai sama anak-anak baru kemarin kita bikin arisan iseng-iseng gitu, kecil lah gitu, Iki, Putri gitu sama yang di rumah aja gitu, 2 minggu sekali biar ada ketemu. Iya gitu. Berarti udah mulai jiwa kebapaan yang lebih dewasanya udah mulai. Wah, Ya. iyalah uban udah pada muncul gini, Pi. Berarti udah siap jadi kakek nih bentar lagi. Kalau Iki tiba-tiba kan nikah kan kita nggak tahu tahun ini, tahun depan tiba-tiba punya anak udah jadi kakek. Ya loh. nggak tahu, kita juga ya harus siap lah apapun itu, Pi. Harus siap apapun itu. Ya kan manusia itu harus siap ketika kita naik, harus siap ketika kita jatuh juga harus siap. Apapun yang terjadi setiap perjalanan juga harus siap. Kan yang paling sulit itu adalah sabar dan ikhlas, Pi. Kan tidak sedikit yang stres, nggak ada program, stres, sakit, ya kan gitu. Itu banyak juga teman-teman kita kan ada yang namanya sindrom star itu memang ada. Ya, Benar nggak? iya. Aku juga pernah. Pasti Kang Sule kan kita kan sama-sama pernah benar nggak sih? Iyalah, Dalam pastilah. keadaan saat kita dipuja-puja, saat kita dilulukan kan membuat kita juga kadang kepala besarnya ada. Ada pasti, ada. Ada bener sih. Itu kadang-kadang hampir semua. Terus kadang-kadang saat kita lagi mulai ini baru kita berasa. Kayak sekarang juga, saya juga udah merasa wah ini kayaknya banyak juga yang baru-baru. Ya, Umur betul, kita gitu juga kan. sudah tidak muda lagi. Kalau kita tidak ada usaha, invest atau dimanapun, kan gitu. Atau kita tidak merangkul yang Ya, kayak gitu. Makanya gue kayak punya kontrakan, usaha-usaha yang lain. Ya dari selama kita masih berjalan program-program usaha itu udah ada. Karena gue berpikir bahwa nanti nggak selamanya gue punya program kan itu. Untung. Kalau enggak, habis pakai poya-poya misalkan ya kan. tapi Kang Sule mah uang mah ada. Maksudnya saat kita lagi syuting kan gitu. Artis kan image-nya aja, wah ini banyak duit terus. Padahal kalau kita nggak syuting bahkan kita Nggak ada lah, lama. Belum nunggu honor. belum nunggu honor. Ya turun. Nyangkanya kan main langsung bayar. Padahal ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Setahun ada gitu.
Ya kalau kita kan pintar-pintar nabung mah ya itulah celaka lah. Jadi banyak tabungan Kang Sule yaitu dikontrakan. Ya ke situ. Salah satunya ya kita bikin studio, gitu. Studio buat ya bikin apa kek gitu sama teman-teman. Cuman yang gue penasaran kenapa kemarin lagi rame-ramenya nyalek, kenapa Kang Sule nggak ikut? Kalau menurut gue ya, Kang Sule itu untuk perwakilan Jawa Barat. Saya sudah masuk bursa sebetulnya. Sebenarnya menurut gue Kang Sule ini Bang Komeng nih di Jawa Barat dengan segitu. Iya. Menurut gue ya Komeng, Sule itu termasuk sosok-sosok ya, apalagi Kang Sule kan darah Sundanya lebih ini ya. Kenapa nggak tidak mau mengabdikan diri sebagai ya, karena gue tahu Kang Sule juga ada senimannya nih kuat ya, apalagi untuk memperjuangkan seni dan darah Sunda. Tawaran-tawaran ada, Pi. Bupati, wali kota. Bisa aja kan kita juga kayak Komeng mau mencalonkan itu karena dia mau ada hari komedi dan dia memperjuangkan seniman-seniman komedi. Kan gitu. Tapi kan mungkin kalau Komeng itu kan dia punya basic pendidikan politiknya. Ya kalau gua apa? Gua sekolah seni. Kan gitu. Cuma tahu-tahu politik ya kita melihat di medsos, nonton TV, baca koran, cuman gitu-gitu doang. Tapi ada nggak ingin belajar ke sana atau suatu hari kan kita nggak tahu nih. Bisa aja 5 tahun lagi atau tiba-tiba ini bentar lagi pilkada dinawarin Kang Sule mau jadi wakil saya. Ya gue nggak ada duitnya pun Pi, ya enggak lah. Terkecuali gue kayak Raja Salman. Gue banyak uang itu, gue mau gitu. Kan bisa aja nggak harus banyak uang Kang. Ya kalau kita mau ngambil uang, cuma mau nyari uang dari pencalegan mah ya buat apa Pi? Tapi gimana mau mensejahterakan rakyat? Kalau jadi misalnya enggak, kalau misalnya nih tiba-tiba ada bupati atau wali kota cari wakil di Pinang. Terus bayar. Enggak, ya pokoknya di Pinang sampai hayu. Ya, pas bayar nggak? Bayar dulu nggak? Ya kalau misalnya dia udahlah Kang Sule semua nggak bayar tapi semua yang kampanye biaya dari saya. Gitu. Kang Sule menemani, pokoknya saya butuh sosok sebagai wakil untuk menguatkan. Udah sering Pi tawaran gitu. Nggak diambil juga? Enggak. Takut karena? Ada tawaran, ya siap udah tenang siap lah mau berapa mau itu. Ada Pi yang itu Pi. Sampai dibayarnya di depan gitu ya? Nggak diambil juga? Enggak. Takut Pi. Gitu. Ya lu tahu sendiri gua sebagai imam rumah tangga aja udah 2 kali kan gagal. Gimana gua ngurusin rakyat? Iya dong. Jadi sampai sadar diri lah intinya mah Pi. Sadar diri, gua diciptakan sama Tuhan itu gua sebagai seniman lah Pi gitu. Bisa nggak gua mempertahankan kesenimanan ini gitu. Walaupun masih ada berkesinambungannya gitu kan. Jadi ya di pemerintahan juga harus ada seninya ya kan bisa gitu. aja jadi pemerintah daerah yang bisa dong. Arnold aja bisa jadi gubernur ya kan gitu. Tapi kalau misalkan ilmunya tinggi mah bagus ya aman ya kan. Gitu. Jadi Kang Sule nauin diri sendiri gitu. Iya, saya sadar diri lah gitu, bukan sombong, saya sadar diri. Nggak bisa tuh Pi, harus bener-bener atuh ngatur masyarakat bupati aja kabupaten. Gimana coba? Kita kan yang dipikirin tuh bukan tendernya. Kalau baligo kita dapat tanda tangan doang berapa, misalkan dari gigi ini dapat berapa, enak sebetulnya Pi. Cuman kalau kita nggak bisa bawanya cilaka tuh Pi. Pertanggungjawaban di dunia akhirat. Gitu. Kang Sule bisa disebut seniman atau entertainer sebenarnya? Seniman lah Pi, seniman kampung saya mah yang hoki bisa ada di nasional gitu. Dan memang saya termasuk yang salut sama Kang Sule. Oh, saya juga salut sama Anda. Kang Sule itu orangnya memang dia apa ya, kalau mau Kang Sule itu tipe yang gini, yang kalau suka, kalau ini bener-bener iya kan? Iya. Jadi kalau dia nggak suka setengah hati pasti gitu. Itulah Kang Sule. Tapi kalau dia seneng dan Kang Sule ngerasa itu, wah bener-bener pakai hati gitu ya. Iya betul. Bener kan? Kerjanya pasti pakai hati. Iya, karena kalau mau masuk ke hati ya kita harus pakai hati gitu. Berarti di entertain udah berapa 20 tahun ada ya Kang? Lebih lah Pi. Kalau dihitung dari di seni mah dari 89 aja. Oh di dunia sini dari 89? Gue lahir 87 Kang. Oh belum lahir berarti. Udah, gue baru umur 2 tahun Kang. Ya, 2 tahun, nggak belum inget lah ketemu juga 2 tahun. 4 tahun baru inget. Tapi apakah Kang Sule kan kalau jadi entertain udahlah top the level. Kang Sule tuh udah di atas nih. Maksudnya udah kalau kayak kita kan suka bingung Kang sekarang teh ngapain lagi, bener gak sih kan kita? Bener. Bukannya kita nggak bersyukur tapi akhirnya kita ngapain lagi ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Ada batasnya lah. Terus dengan
perkembangan zaman dengan masuknya ya junior-junior yang lebih dari kita kan gitu. Nah, makanya dari situlah kita tuh bagaimana cara mempertahankan itu. Kan kita harus cari terus apa. Yang penting ya terus berjuang aja. Berkolaborasi itu memang penting kan? Penting banget. Itu sangat penting berkolaborasi dengan junior kita. Iya. Jadi meskipun dia baru followernya ibaratnya 100, 1000, 10.000, emang kita mah collab aja. Loh iya. Kita nggak tahu tiba-tiba tahun depan dia lebih gede dari kita. Betul. Tapi kalau untuk beratan mempertahankan gelar Sule di entertain seniman atau Sule di mata keluarga menjadi seorang ayah. Dua-duanya juga berat sebetulnya mah. Tugas kita tuh ya berat sebagai orang tua apalagi laki-laki mempertanggungjawabkan semuanya tentang perilaku anak dan yang lain-lain kan gitu. Berat sebetulnya. Pernah nggak ada kalau saya kemarin tesnya gini Kang, pas lagi lari maraton tiba-tiba kan si Rafathar Sin maot itu. si Rafathar semangatin kan. Pas gue finish si Rafathar ngomong gini, "Pak, nanti kalau AA udah gede, AA mau maraton sama papa ya, papa yang sehat." Wah itu kan langsung anjir, itu tuh membuat kita jadi wah gitu. Ada nggak momen-momen sama anak tuh yang bikin kita Ya ada kayak begini kayak misalkan waktu Enjan ditawarin Ridwan tawarin jadi co-host, itu kan penolakannya lama ditolak. Oh yang acara sama Kang Sule itu? Iya kan pas nih Ridwan udah di 15, Ridwan harus sudah punya pegangan kan gitu. Yang akhirnya maunya karena gue bilang sama dia, Jan, ayah udah punya apa-apa itunya, tapi ayah juga kan masih berjalan, hidup masih panjang. Nah terus ayah juga nggak tahu hidup ayah sampai kapan. Kalau Enjan hanya memanfaatkan warisan dari ayah, bisa habis 2 bulan 3 bulan. Tapi kalau Enjan punya basic ilmu untuk menjadi seorang entertain, Enjan udah punya pegangan untuk kedepannya. Dari mulai ngohos, apa yang Enjan suka gitu. Tapi harus suka dulu, gue bilang gitu. Baru dia mau, mikir dia. Kayaknya dia saat dia bilang, ayah sampai kapan? Iya, nggak tahu ayah gitu ya. Sok ayo warisan mah yang ada sok bagi-bagi kan, penting mah kalian pada nggak usah ngeributin lah gitu, bagi-bagi aja udah. Tapi kalau ilmu nggak punya pegangan repot, karena gue pernah punya pengalaman orang tuanya kaya tanahnya di mana-mana nggak bakalan habis lah, 7 turunan tuh nggak bakalan habis, 7 turunan tapi habis. Kenapa coba? Karena anak-anaknya nggak punya basic kerja, dia dagang nggak bisa, yang akhirnya dijualin terus dijualin. Sekarang jadi calo. Tapi itu benar-benar terjadi sih. Terjadi, Karena kan kita sebagai orang tua cepat lambat kita akan pergi meninggalkan anak kita. Nah, iya gitu loh Kita kan nggak tenang kalau misalnya ngelihat anak kita masih luntang-lantung. Iya, belum punya pegangan hidup. Minimal punya kerjaan. Minimal kayak Putri YouTuber, dari YouTube dia udah bisa jalan hidup dan lain-lain. Kalau misalkan kekurangan apapun ya kita sebagai orang tua masih siap. Tapi sampai kapan kan gitu. Itu yang sulit gitu. Ini perlakuan ke Iki, ke Enjan, ke Putdel, ya terutama ke Iki lah. Sekarang pas saat dia mau nikah, ada nggak pembicaraan serius sama Kang Sule berdua, bapak sama anak pertama yang mau menikah, dan wejangan Kang Sule ke Iki apa? Ada kadang sama Mahalininya di situ tentang berbicara masalah kamu tidak bisa kan bernyanyi terus kan gitu, harus punya pegangan yang lain, punya uang harus bisa menggulingkan, memutarkan uang itu. Ya, yang terpenting kan jaga masing-masing. Yang paling sulit kan memahami, pengertian sama pasangan kan gitu. Kayak misalkan Iki, kalau misalkan kamu berantem ada sakit hati sama pasangan, udah hilangkan kalau kamu sayang sama dia. Itu jangan sampai ketika berantem diungkit lagi kan gitu. Itu banyak hal, karena dari sesuatu hal yang kecil, lu juga kerasa dalam rumah tangga itu kan sekolah seumur hidup, Iya. Gitu. Jadi banyak banget hal lah gitu. Ya contoh jangan seperti ayah yang gagal 2 kali gitu. Ayah juga nggak mau, nggak pengen gitu, tapi dengan kondisi
dengan kondisi yang kepala yang berbeda gitu. Kita mau belajar sabar ikhlas pun ya sulit gitu. Jadi harus ada sinergi lah dua-duanya. Tapi Kang Sule itu termasuk yang universal ya sama anak-anaknya, bukan yang terlalu ngekang gitu enggak ya? Bener-bener yang ngecek ya sok silakan, tapi lu tanggung jawab lebih ke seperti itu. Ya misalkan nggak sekolah Ferdi, enggak, yang mau gimana lagi? Mau gimana coba? Nggak dimarahin. Terus dimarahin juga apa untungnya? Yang gue ya udah kamu nggak sekolah berarti kamu ketinggalan pelajaran. Nah kalau misalkan ada yang harus dikerjakan, ya beresin sampai kamu naik kelas. Hal yang paling membuat seorang Kang Sule marah sama anak, pernah nggak? Ngamuk gitu, marah gitu. Nah, kelihatannya kayaknya nggak pernah marah ya sama anaknya. Nah, tanyanya sama anaknya lah. Tapi nggak pernah, maksudnya marah gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya marah ada, kesel ada, tapi nggak gua luapin. Iya maksudnya kesel gitu mah biasa. Ya, kan? iya, makanya anak-anak tuh segen semua Pi. Mau minta duit aja minta maaf sama gua. Oh, masa? Iya. Bener? Iya. Itu maaf Segen, gimana? karena gua nggak pernah marah. Pi. Maksudnya ya udahlah. Ya dia punya pemikiran sendiri, anak-anak juga pasti tahu batasan-batasan. Kita mau ngasih tahu juga kadang-kadang ada orang yang misalnya kamu tuh jangan gini, jangan sampai awas kalau kamu terjadi, Bi. Ya dong, kan gitu. Ya, yang paling gua ya itu aja, Pi. Maksudnya kalau kayak ke Iki gitu. Oh, taruh misalkan Iki minum alkohol gitu kan. Ya dikit nggak apa-apa lah kan gitu. Yang penting gua narkoba jangan udah. Biar dia ngerasain. Iya. Minum enak nggak? Iya, kadang-kadang bareng sama gua kan itu tidur udah. Oh gitu? Enggak. Tapi di Ramadan ini Kang, bulan suci Ramadan ini apa sih doa buat Kang Sule yang pingin? Kalau saya sih pengen ya Allah, saya tuh pengen lebih baik dalam, kayaknya emang kalau hal-hal yang gak penting jadi mudarat gak usah. Saya sudah ada kayak gitu-gitunya kan. Betul. Penting kayaknya saya harus lebih peka sama keluarga gitu, lebih lagi. Iya. Kalau Kang Sule? Ya gue juga gitu. Yang terpenting mah gue sehat ya. Penting gue sehat, masih bisa melihat perkembangan anak dari mulai Iki sampai Ajam. Gue masih bisa menyaksikan gitu. Terus doa gue yang terpenting anak-anak juga sehat semuanya gitu. Nggak muluk-muluk lah gue apa ya. Yang penting gue tuh sekarang menepis hal-hal yang negatif lah yang ada di dalam diri gue. Jadi belajar untuk membersihkan lah semua yang ada di dalam diri gue yang orang tuh nggak tahu, yang jelek-jelek gitu. Kan kadang-kadang kita juga fluktuasi lah ya, turun naik ya. Hidup kita, emosi kita, pikiran kita. Ya. Jadi gue tuh banyakan ya di rumah ya gitu, merenung terus apa gitu kan. Jadi gue yang gue pikirin itu ya apalagi ya kita, ya benar kayak lu, bikin apa lagi ya untuk orang-orang yang biar dapat penghasilan gitu. Kalau doa mah udah sehat aja Pi, kita mau doa apa? Kalau nggak sehat mah Pi, percuma. Misalkan lu doa mau beli lagi Lamborghini lah gitu. Ya, gue udah nggak ada tuh. Iya misal gitu kan, doa orang kan begitu, pengen kaya kan doanya kebanyakan gitu. Tapi lupa dengan kesehatannya kan itu. Yang penting kan itu sehat. Karena yang membuat sehat itu adalah pikiran positif, Pi. Makanya gue tuh menghilangkan hal-hal yang negatif. Kalau pikirin terus mah ya sok, Pi. Ya kan? Pikirin terus. Ya kita tuh kayaknya pengen mencoba hidup lebih tenang gitu ya. Itu benar. Itu nggak ada lagi, Pi. Gitu. Gue kadang-kadang gini, kebahagiaan gue ya. Ketika gue bangun tidur, terus gue lihat studio, gue punya studio itu walaupun belum menghasilkan, itu kebahagiaan gue, Pi. Gue bisa bangun itu untuk orang-orang bekerja gitu di luar keluarga gue gitu loh, Pi. Itu aja gue udah bahagia, Pi. Gitu. Gue punya kontrakan cuman segitu aja udah bahagia, gitu. Bisa menghidupi keluarga yang di Cimahi gitu. Jadi kalau ada apa-apa di sana ya udah tenang, tinggal motongin aja udah dari itu, Pi. Dan memang kalau semakin kita dewasa itu sebenarnya intinya bahagia itu sederhana. Sederhana, Pi. Bahagia itu beneran, bahagia itu sederhana. Yang tidak menyederhanakan tuh cuma emosi dan ego kita. Betul, yang selalu pengen lebih. Itu, gitu. Itu bener. Dikasih program 1 pengen 2. Ya kan? Dikasih sejuta pengen 2 juta. Nah itu, Pi. Ya pengen itu, terus. Pasti nanti akan ada di posisi yang ketika lu udah punya apa-apa gitu kan. Iya, ngapain ya kita ya? Kita ngejar terus dunia gitu. Kalau kita udah semuanya ya mau ngapain lagi, Pi? Tinggal cari kebahagiaan aja deh kita.
Melihat anak-anak seneng juga bahagia, Pi. Misalkan Rapatar, wah udah punya usaha sendiri, Rapatar udah berkarir sendiri. Wah segitu aja Pi udah bahagia, Pi. Lihat perkembangan Iki aja yang sudah tidak menyulitkan gua saat gua umur sekarang ini, gua udah bahagia. Gitu loh. Dia mau liburan, dia bisa Dia yang bayarin lu lagi Kang ya. Adik gitu ya kan. Ya gue juga nyumbang lah, malu lah gengsi ya kan. Mana ya dong, gengsi itu. Dia menikah, itu loh. Tanpa merepotkan orang tua gitu. Walaupun gue juga udah nyiapin buat dia. Udah biarin aja dulu nih sampai di mana nanti. Sampai di mana dia kesiapannya. Iya harus siap karena kamu akan berumah tangga ya sendiri dengan mengelola uang juga kamu sendiri dengan istri kamu gitu. Pokoknya gue mah standby ketika ada kekurangan dari anak gue yang nutupin semua. Tapi jangan dimanja biar dia dulu sampai sementoknya. Betul gitu. Kalau terakhir nih Kang, ngelihat dunia entertain dan komedi sekarang gimana? Komedi emang absurd sih, kita juga, jangankan saya aja yang bukan komedian, ngelihat sekarang aja, penyesuaian dengan anak yang zaman sekarang kan kita yang harus menyesuaikan. Ya, komedinya betul. Beda, bener nggak? Sangat berbeda. Iya, sangat beda lah dengan adanya perkembangan zaman. Ya, tapi kan mau nggak mau kita juga harus ngikutin zaman lah gitu. Karena kalau komedi ya masih gitu-gitu aja, Pi. Mau gimana coba? Yang sekarang double cast masih, sekarang pada dipakai sama orang-orang semua kan gitu. Slapstick masih pada dipakai ya kan itu. Cuman generasi dan tokohnya aja yang berbeda. Betul, karena kan penonton sekarang itu ya nggak semua orang nonton komedi itu dia suka komedi kan gitu. Walaupun dalam kehidupannya juga udah berkomedi. Tapi yang terpenting kalau misalkan kita sudah mengambil genre itu, komedi itu nggak ada matinya. Ya. Dimanapun pasti ada menyelip komedi. So, coba lihat sampai Abdul Somad sebagai ustadz pun dia menyelipkan komedi untuk supaya ketawa orang tuh supaya nyampainya tuh dapat gitu. Semua lah, mau siapapun, mau sinetron, mau apa pasti ada komedi. Pasti. Apalagi lu kan pasti ada lah. Kan lu juga pasti dari adegan-adegan itu ada komedi akhirnya. Pasti akan ada. Iya. Gitu. Komedi never die. Betul, makanya ya itulah tugas kita yang generasi yang udah jauh lah, generasi old lah. Bagaimana cara mempertahankan ini yang sulit itu, Pi. Yang penting kan usaha gitu, Pi. Gitu. Ini pesan pembelajaran hidup buat para penonton. Saya pesan rojo sambal. Tadi udah. Oh udah. Enak kan? Rojo sambal. Enak. Itu enak beneran, Pi. Enak, itu Pi. Buat saya hari tua juga. Bagus. Udah bagus. 30 cabang. Setuju, lumayan. Saya setuju. Ya. Makanya saya kagum lah sama Rapi. Hebat lah. Banyak belajar juga lah, Pi. Gue lah malu lah. Pesan apa ya, Pi? Ya tentang pesan kehidupan lah. Untuk Iki atau buat Iki, buat teman-teman. Tentang dari dirinya Kang Sule selama 47 tahun hidup. Betul. Kadang-kadang gini ya, masalah itu sebetulnya timbulnya tuh bukan dari pasangan kita atau orang lain. Kadang-kadang suka timbulnya dari dalam diri kita. Jadi pesan saya itu untuk Iki, untuk berumah tangga, utamakan kamu berdamai aja dulu dengan diri kamu sendiri. Tentang kesabaran, tentang emosional. Harus, ya itu kan. Orang yang kuat itu bukan kuat dari secara fisiknya untuk menggampar pasangan kita ya. Tapi kesabarannya. Itu aja sih pesan gua. Harus bisa dia membawa istri itu yang benar-benar kalau mau nurut ya gimana kita. Tapi setuju Kang, karena orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa berdamai dengan keadaan. Itu. Berdamai aja dulu dengan diri kamu sendirilah gitu. Kalau berdamai dengan orang lain mah gampang ya kan. Benar. Tinggal memaafkan, ya udah saya maafkan walaupun ada di sini sendiri baru kita hapuskan kan gitu. Jadi itulah quotes dari Kang Sule. Ya. Hidup mau bahagia, bahagia itu sederhana dan kalau mau lebih bahagia kita harus bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Ya. Terima kasih Kang Sule. Sama-sama Pak Rapi. Semoga lancar Iki pernikahannya ya. Amin.